min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa lata'lunna 'uluwan kabira. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Lucy Estiana. Selanjutnya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, hadirin dimohon mendengarkan dengan hikmat lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah.
Terima kasih kepada seluruh hadirin. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Komunitas Mahasiswa Berprestasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2021 kepada Saudara Revani Aziz atau yang mewakilkan dipersilakan. Cek, suara saya terdengar Mbak Intan? Terdengar Mbak? Oke, bismillah. Yang terhormat Ketua BEM Program Vokasi periode 2020-2021, yang saya banggakan juga teman-teman vokasi yang sudah join pada acara malam hari ini, dan tak lupa juga teman-teman Komapres 2020-2021 yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat Allah lah kita dapat berkumpul di acara roadshow program vokasi malam hari ini meskipun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW karena beliaulah sang revolusioner sejati yang telah menyelamatkan kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Di sini saya Melania Istiratnawati mewakili Saudara Revani Aziz selaku Ketua Komapres periode 2020-2021 yang berhalangan hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada BEM Program Vokasi, Mas Nando, Mas Wahyudi, dan jajarannya yang sudah sangat terbuka untuk menerima kolaborasi bersama Komapres untuk mengadakan roadshow pada malam hari ini. Seperti teman-teman yang ketahui, Komapres atau Komunitas Mahasiswa Berprestasi merupakan sebuah wadah yang menampung mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada ajang Pilmapres atau pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat universitas. Komunitas ini mewadahi mahasiswa untuk saling menginspirasi dan membangun relasi, juga membangun satu circle yang suportif untuk mahasiswa dan yang bermanfaat untuk meraih prestasi-prestasi baru. Selain itu, komunitas mahasiswa berprestasi ini juga bertujuan untuk memasifkan iklim dan prestatif di lingkungan kampus UMY agar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tetap unggul dan Islami juga mudah mendunia. Dan roadshow Mapres pada malam hari ini adalah suatu agenda atau event yang Komapres buat untuk bertujuan menumbuhkan daya tarik, menyebarkan semangat, dan memberikan dampak baik terhadap mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya kepada Fakultas Program Vokasi, karena malam hari ini kita di program vokasi yang sangat kami harapkan dapat memberikan manfaat terhadap mahasiswa baru 2020 maupun mahasiswa tahun ajaran 2019 agar nantinya menjadi penerus estafet Komapres di tahun depan. Harapan kami, Komapres, di sini teman-teman vokasi dapat menyimak dan jika ada pertanyaan sangat boleh sekali diajukan. Kita diskusi, kita sharing-sharing bersama teman-teman Mapres vokasi, ada Mas Wasya, ada Mbak Alia, dan Mapres Sarjana ada Mbak Fabriana. Silahkan teman-teman kulik untuk gimana sih giat-giat mereka menjadi mahasiswa berprestasi gitu. Dan saya yakin mahasiswa program vokasi 2019-2020 juga pasti akan menjadi mahasiswa berprestasi, seperti speaker-speaker kita pada malam hari ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada BEM Program Vokasi, Mas Nando dan Mas Wahyudi yang mewakili, dan teman-teman vokasi semuanya yang 2019, 2020, atau 2018 di sini. Terus ada titip salam juga Mas dari Mas Revani kepada Mas Nando dan teman-teman BEM. Maaf beliau belum bisa hadir pada malam hari ini, tapi beliau senang sekali karena BEM Program Vokasi sangat terbuka sekali untuk menerima kami. Mungkin itu sekian dari sambutan sedikit dari saya. Ada salahnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, wassalabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak dari perwakilan dari Komunitas Mahasiswa Berprestasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2021. Selanjutnya, sambutan dari Wakil Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kepada Saudara Wahyudi, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam, Mungkin Kak. langsung saja. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur karena kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara Roadshow Mahasiswa Berprestasi Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada malam hari ini tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya yang terhormat Mas Revani Aziz selaku Ketua Komunitas Mahasiswa Berprestasi tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau yang mewakili Kak Melania Istiratnawati. Dan serta saya ucapkan rasa bangga terhadap teman-teman. Mungkin yang pertama terhadap Mas Muhammad Pasha Mutawakil, Mbak Alia Izatibika, Mbak Febriana Adiani Putri, dan serta Mas Hadian Prayoga yang telah menjadi pembawa acara pada acara Roadshow Mahasiswa Berprestasi ini. Dan serta tak lupa teman-teman yang saya cintai dari teman-teman vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mungkin yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Komapres karena telah menyediakan wadah dan juga forum sosialisasi terhadap teman-teman vokasi sehingga teman-teman vokasi nantinya dapat memiliki pandangan untuk menjadi mahasiswa berprestasi di tahun 2021 ini. Dan tak lupa yang kedua saya ucapkan terima kasih pada teman-teman vokasi yang telah bergabung karena ini merupakan dan manfaatkanlah sosialisasi ini sebagai tempat mencari ilmu atau mencari bekal teman-teman nantinya. Mungkin selanjutnya saya akan sedikit cerita, mungkin dari teman-teman banyak yang bertanya-tanya gimana sih menjadi mahasiswa yang berprestasi. Mungkin dari acara sosialisasi ini teman-teman telah memulai atau men-start teman-teman sebagai start di mana teman-teman ingin menjadi mahasiswa berprestasi. Mungkin sebagai closing statement-nya sebelum saya tutup, kesuksesan itu dapat kita pegang dan dapat kita raih dengan mudah jika kita dapat melakukan hal yang terbaik dengan cara yang tepat dan pada waktu yang tepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya, tutur kata. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Wahyudi atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu Roadshow Mahasiswa Berprestasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2021 dengan tema Be the Best Version of You yang akan dipaparkan oleh Muhammad Pasha Mutawakil dari Fakultas Program Vokasi, Saudari Alia Izatibika dari Fakultas Program Vokasi, dan Saudari Febriana Adriani Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, selaku pemateri pada acara Roadshow Mahasiswa Berprestasi bersama moderator Saudara Hadian Prayoga. Sebelum saya melanjutkan ke acaranya, saya akan membacakan CV dari moderator kita pada hari ini, yaitu Saudara Hadian Prayoga. Nama Hadian Prayoga. Tanggal lahir 6 Mei 2000, alamat Perum Bumi Elang nomor 3, Tasikmalaya, Jawa Timur, Indonesia. Educational Program. Tahun 2018 sampai 2021, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. International Program of Accounting ongoing. Tahun 2015 sampai 2018,
Senior High School to Tasikmalaya, Science Program. Tahun 2012 sampai 2015, Al-Mutakin Junior High School. Achievement of the event. 2021, the selected student of double degree fast track program Asia University 2021. Tahun 2021, mahasiswa berprestasi the most outstanding student in Faculty Economy and Business. Tahun 2021, the participant mahasiswa berprestasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tahun 2020 sampai tahun 2021, the elected president of the Accounting Student Association. Tahun 2020, presenter of paper presentation in UNS. Tahun 2019, participation of Pajajaran Accounting Week 2019. Organization experience. Tahun 2021 sampai sekarang. The staff of Keluarga Himpunan Mahasiswa Akuntansi Indonesia, Himpunan Mahasiswa Akuntansi Yogyakarta, tahun 2020 sampai sekarang. The staff of Kaderisasi Komunitas Mahasiswa Berprestasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tahun 2020 sampai sekarang. The President of Accounting Student Association, tahun 2019 sampai 2020. The President of Secure International Accounting Week Event, Accounting Student Association, tahun 2019 sampai 2020. Structural member of the Department of Research and Development of the Accounting Student Association, tahun 2016 sampai 2017. The leader of Division 5-Year Student Council Senior High School, tahun 2016 sampai 2017. The staff of Masjid Youth Association. Language, Indonesia and English. Personality, analyzing, discipline, ambitious, honest, teamwork, and responsible. Skill, Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, SPSS, Adobe Audio, Adobe Premiere Pro, After Effects. Kepada Saudara Muhammad Tasya Mutawakil, Saudara Alia Izzati Bika, dan Saudari Febriana Adriana Putri bersama moderator Hadian Prayoga dipersilahkan. Ya, mungkin bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya yang saya hormati ketua dari Komapres atau yang mewakilinya Mbak Melania. Yang saya hormati juga gubernur dari BEM Vokasi Mas Wahyudi atau yang mewakilinya. Dan tidak lupa yang saya banggakan dan yang selalu saya banggakan, selalu saya hormati Mas Pasya, Mbak Alia, sama Mbak Febri. Ketiga orang inilah yang menurut saya menjadi bukan hanya sebagai mahasiswa berprestasi, tetapi menjadi mahasiswa yang memang menjadi panutan bagi kita semua untuk selalu mencari dan menuntut ilmu dan mencari suatu hal yang baru, menciptakan create the new things. Tidak lupa yang saya banggakan, peserta-peserta dari Roadshow Mahasiswa Berprestasi, program vokasi, Fakultas Vokasi tahun 2021. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kudrat dan iradatnya kita semua dapat kumpul walaupun di tengah pandemi, di tengah PPKM, dengan segala keterbatasan, dengan segala apapun harus virtual ya rekan-rekan semua, harus walaupun hanya virtual, kita masih tetap mendapatkan kesehatan, masih bisa berkumpul, dan harapannya ini bukan menjadi pertemuan yang terakhir, ini menjadi suatu pertemuan yang awal, dan kita tetap selalu sehat walafiat. Tidak hanya itu, sholawat dan salam selalu kita limpah curahkan kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, sang revolusioner, sang perubah, sang pemimpin, sang panutan, tidak ada panutan lain
yang selalu menjadi panutan kita, yang menjadi guide, yang menjadi petunjuk bagi kita juga. Harapannya semoga kita juga sebagai umatnya menjadi salah satu umat akhir zamannya yang selalu diberikan petunjuk olehnya. Amin. Sebelumnya enjoy saja mungkin ya pada malam hari ini. Mbak Febri masih senyum-senyum, Mas Pasya masih senyum-senyum, Mbak Alia masih senyum-senyum. Biar asik mungkin ya. Karena saya paling nggak bisa kalau harus moderator, tapi saya harus formal. Jadi mungkin enjoy aja buat rekan-rekan semua di sini yang hadir. Boleh open kamera, silahkan kita open discussion pada malam hari ini. Mungkin tanpa basa-basi, tanpa panjang lebar, sebelumnya perkenalkan, tadi juga sudah dikenalkan sebetulnya sama MC. Nama saya Hadian Prayoga. Saya dari program studi akuntansi, International Program of Accounting. Alhamdulillah hari ini saya diberikan amanat sebetulnya oleh Mas Revan dan rekan-rekan semua untuk menjadi moderator pada malam hari ini. Mungkin langsung saja di sini kita akan bagi ke beberapa ke beberapa waktu ya. Yang pertama mungkin ada presentasi dari Mas Pasya, nanti ada presentasi dari Mbak Alia, dan ada presentasi juga dari Mbak Febri. Dan ngobrol-ngobrol masalah talk show dan road show ini lebih enak mungkin dari 3 orang ini saya sapa terlebih dahulu ya. Halo Mas Pasya, Mbak Febri, Mbak Alia. Halo Hade, halo guys. Halo Mas Hade. Halo teman-teman. Apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Baik, luar biasa. Poin Baik. pentingnya tetap jaga kesehatan ya, PPKM jangan banyak keluyuran. Ini Ya. nih, apalagi orang-orang yang kayak Mbak Febri ini ya. Tetap dijaga kesehatannya. Mas Pasya juga, Mbak Alia juga, dan rekan-rekan semua. Mungkin hari malam ini apa sih yang mau kita apa sih yang mau kita laksanakan? Mungkin poin pentingnya adalah presentasi mengenai 3 orang penting ini gitu, 3 orang yang menjadi panutan tadi, dan harapannya ini juga menjadi wadah bagi rekan-rekan semua untuk ikut berprestasi di UMY. Nah, tanpa basa-basi mungkin kita lanjut aja ke acara selanjutnya, yaitu presentasi dari Mas Pasya. Sebelumnya saya mohon nanti disiapkan ininya kepada operator PowerPoint dari Mas Pasya. Mungkin sebelum itu saya ingin membacakan CV dari Mas Pasya. Nama lengkap Muhammad Pasya Mutawakil dari Program Studi Teknologi Elektromedis UMY angkatan 2018. Pengalaman organisasi Mas Pasya memang di sini sangat banyak, dan akan saya bacakan 3 terbaru dari CV Mas Pasya. Yang pertama adalah volunteer Tabihita Project Indonesia dan Jepang Tim Media 2020. Kemudian ada Microcontroller and Robotic Club UMY, Tim Inti Divisi Kontes Robot Sepak Bola Indonesia Mr. Dev MK4 UMY tahun 2020. Kemudian ada Asrama Mahasiswa Kalimantan Selatan Pangeran Hidayatullah sebagai sekretaris tahun 2019 hingga 2020. Dan ada beberapa pengalaman organisasi lainnya yang Mas Pasya ikuti. Kemudian tidak hanya itu, Mas Pasya tidak hanya aktif di organisasi, tapi Mas Pasya juga aktif di beberapa ajang perlombaan, sehingga Mas Pasya di sini terdapat beberapa penghargaan juga. Yang pertama ada mahasiswa berprestasi utama program vokasi UMY tahun 2021, Mapresnya Vokasi. Kemudian ada finalis kontes robot Indonesia divisi kontes robot sepak bola Indonesia tingkat regional 2020. Kemudian ada finalis kontes robot Indonesia divisi kontes robot sepak bola Indonesia tingkat nasional 2020. Dan ada juga penerimaan hibah program Pekan Kewirausahaan Mahasiswa Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 2020. Ada 4 minat khusus yang diminati oleh Mas Pasya, dan Mas Pasya mungkin aktif di beberapa minat itu. Yang pertama ada program komputer, yang kedua ada elektronik, dan yang ketiga ada microcontroller dan robotika. Mungkin itu CV dari Mas Pasya. Biar lebih enak ngobrolnya, mungkin Mas Pasya boleh on mic, dan kita ngobrol-ngobrol sebentar sebelum Mas Pasya lanjut menyampaikan materinya. Halo Mas Pasya, saya sapa sekali lagi. Halo Hadek. Ya, Sehat Hadek.
Alhamdulillah Mas Pasya. Mungkin lama Mas Pasya ya. Kita udah lama juga pembatasan, udah lama kita nggak ketemu. Dan mungkin Mas Pasya hari ini tuh mau ngapain sih sebetulnya gitu. Ada mungkin beberapa orang yang bertanya-tanya, Mas Pasya tuh mau ngapain hari ini gitu. Mungkin boleh Mas Pasya sedikit bercerita. Ya tentunya pada pembahasan malam hari ini kan mengenai Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi teruntuk teman-teman dari program vokasi. Ya, walaupun tadi saya lihat ada beberapa teman-teman juga yang dari luar vokasi ikut bergabung. Nah, nanti mungkin saya akan sharing apa sih persiapan-persiapan buat jadi Mapres. Nah, salah satunya mungkin salah satu dari teman-teman di room Zoom ini yang bakalan jadi Mapres selanjutnya. Ya, mungkin Mas Pasya tanpa waktu yang mungkin biar mempercepat juga, Mas Pasya boleh mungkin langsung presentasi menyampaikan kiat-kiat bagaimana sih menjadi seorang mahasiswa berprestasi dan bagaimana sih untuk mencapai dan proses dari awal hingga akhirnya menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Silakan Mas Pasya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Hadek, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya share screen dulu ya. Teman-teman udah kelihatan? Udah ada Mas Pasya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Adek, sekali lagi kesempatannya pada saya. Terus terima kasih banyak juga pada teman-teman BEM program vokasi yang udah meluangkan waktunya. Jadi kita bisa kolaborasi untuk mencari siapa Mapres selanjutnya. Terutama pada malam hari ini kita bahas nih persiapan-persiapannya. Kita bakalan sharing-sharing banyak pada malam hari ini. Nah, jadi Pilmapres program vokasi tahun 2021 yang kemarin merupakan Pilmapres yang pertama ya di program vokasi khususnya. Nah, karena pada kesempatan kemarin kebetulan saya juga udah berada pada mahasiswa tingkat akhir. Nah, di mana namanya persiapan, jadi persiapannya itu tergolong mepet banget. Nah, jadi kesempatan pada malam hari ini kesempatan yang besar banget buat teman-teman punya waktu cukup banyak nih buat memiliki persiapan untuk jadi Mapres selanjutnya. Sebelum kita lebih jauh membahas apa aja persiapan buat jadi Mapres itu, jadi teman-teman harus menanamkan dulu motivasinya untuk jadi Mapres itu buat apa sih? Gitu. Jadi kenapa sih harus ikut Pilmapres? Kalau jadi Mapres itu teman-teman bakalan punya kesempatan buat menginspirasi lebih banyak orang. Jadi kalau saya tuh punya motivasi yang saya pegang gitu. Salah satunya khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, jadi seorang Mapres itu nggak cuman yang ngumpulin juara 1, juara 2, jadi buat ngumpulin penghargaan buat dirinya sendiri. Tapi Mapres itu orang yang memberikan kebermanfaatan atau keberatan dirinya bermanfaat buat orang di sekitarnya. Terus apalagi ya? Mungkin salah satunya lagi itu Mapres itu bakalan punya relasi yang lebih luas. Misalnya kita di sini kedatangan juga Mbak Febri dari Mapres Visipol, dan teman-teman Komapres lainnya yang merupakan orang-orang hebat di bidangnya masing-masing gitu. Jadi mereka dan teman-teman yang lainnya di sini merupakan orang-orang yang bermanfaat buat orang-orang di sekitarnya.
kita lanjutkan. Jadi ini merupakan contoh beberapa capaian yang bisa digunakan sebagai acuan. Jadi siapa sih yang bakalan jadi Mapres itu? Nah, jadi ini contoh capaiannya saya ambil dari panduan Pilmapres Nasional tahun 2021 ini. Nah, kemarin kan Pilmapres Vokasi tahun 2021 itu ngambil contoh atau panduan bakunya dari Pilmapres Nasional tahun sebelumnya. Nah, ini saya ambil dari panduan Pilmapres Nasional tahun ini, dan kemungkinan besar capaian ini bisa kemungkinan dijadikan panduan untuk menjadi capaian Pilmapres Vokasi UMY tahun depan. Jadi Pilmapres itu atau seorang Mapres itu nggak cuman orang yang mempunyai kumpulan juara atau kumpulan penghargaan. Jadi banyak pos-posnya yang bisa diisi oleh teman-teman. Misalnya nih, kompetisi tadi, misalnya ada ngumpulin juara 1, juara 2, juara 3, bisa juara individu maupun juara per kelompok. Kemudian ada pengakuan lagi. Ada mungkin pernah menjadi pelatih, juri, wasit, atau pernah jadi narasumber di sebuah seminar, webinar, ataupun workshop. Dan ada lagi yang pos penghargaan. Nah, pos penghargaan ini banyak lagi macamnya. Ada haki atau hak kekayaan intelektual, tanda jasa, penerimaan hibah kompetisi. Jadi banyak pembagian-pembagiannya itu. Terus ada lagi yang aktif di organisasi. Terus mungkin ada yang punya hasil karya, pernah menjadi volunteer ataupun relawan. Kemudian mungkin ada yang punya usaha aktif di ranah entrepreneur atau kewirausahaan. Nah, jadi banyak nih pos-posnya. Jadi teman-teman yang masih ragu, wah aku belum pernah juara di sebuah kompetisi nih. Nah, tapi teman-teman misalnya aktif di organisasi ataupun pernah atau bisa menghasilkan sebuah karya, ya udah coba aja daftar dulu, daftar Pilmapres. Jadi kembali yang sebelumnya saya sampaikan, seorang Mapres itu tidak hanya mengumpulkan penghargaan buat dirinya sendiri, tapi seorang Mapres itu bisa ataupun mampu memberikan kebermanfaatan, keberadaan dirinya untuk orang-orang di sekitarnya. Dan mengenai tema kita pada malam hari ini, be the best version of you. Jadi cari tahu nih gimana bidang mana sih dari pos-pos itu versi dari diriku banget gitu loh. Itu pertama, misalnya teman-teman bisa mencari tahu dan mencoba-coba dulu. Ini nggak baku sih sebenarnya. Misalnya teman-teman yang masih di semester awal, coba tuh kan banyak di kampus, banyak UKM, banyak organisasi. Misalnya di vokasi ada organisasi BEM, ada IMM, terus ada HMJ-nya. Di KMM, Himata, Himatem. Nah, teman-teman bisa tuh coba di organisasi, misalnya orangnya suka kumpul-kumpul, suka berkelompok buat memecahkan suatu masalah. Nah, coba aktif di organisasi ataupun coba di UKM. Nah, coba cari versi dari diri kamu banget. Tuh. Terus kalau udah coba selanjutnya coba diperdalam lagi kemampuan dari teman-teman, coba diperdalam dan dikembangkan. Jadi teman-teman yang misalnya punya kesempatan ikut di organisasi, coba di organisasinya dicoba aktif. Jadi nggak cuman jadi anggota biasa yang menjalankan tugas, tapi berkontribusi besar buat organisasi yang diikuti. Coba bayangkan teman-teman itu kalau yang nggak ada kalian, organisasi itu mandek gitu loh. Jadi coba teman-teman menjadi roda penggerak di organisasi
yang kalian ikuti. Ataupun misalnya yang lain, misalnya teman-teman suka nulis, nah coba tuh nanti akhirnya bisa bikin buku tadi. Nah itu teman-teman bisa mengisi pos-pos yang sebelumnya saya sampaikan. Cari tahu, kembangkan, dan diperdalam dan dikembangkan. Nah, terus selanjutnya, be the best version of you. Selanjutnya yaitu kompetisi, organisasi, dan kontribusi sebagai sarana evaluasi untuk mengupgrade kemampuan diri. Nah, misalnya teman-teman pernah ikut kompetisi atau ikut perlombaan, tapi qadarullah belum mendapatkan kesempatan juara. Nah, jadi teman-teman itu udah ikut perlombaan, anggap aja itu sebagai tolak ukur kemampuan teman-teman udah sampai mana. Nah, dari situ teman-teman evaluasi apa sih kekurangannya. Nah, terus sehingga bisa jadi bahan evaluasi. Jadi teman-teman bisa upgrade kemampuan dirinya, bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, coba-coba terus ikut kompetisi. Nah, selanjutnya berbeda. Kita di pemilihan mahasiswa berprestasi program diploma agak berbeda dengan pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat sarjana, dan salah satunya kita itu bikin naskah produk inovatif berupa gagasan kreatif dalam bentuk produk inovatif gitu. Jadi teman-teman dari vokasi, dari elektromedik, dari teknologi mesin, dari akuntansi itu bikin naskah produk inovatif dalam bentuk bisa dalam produk barang ataupun produk lainnya. Nah, teman-teman dari elektromedik dan mesin bisa bikin produk, bikin alat apa gitu. Nah, yang dari akuntansi nggak usah bingung bikin alat apa, tapi teman-teman yang di akuntansi bisa bikin sistem ataupun aplikasi. Nah, misalnya sistem keuangan di sebuah perusahaan ataupun instansi, nah itu bisa jadikan bahan dari naskah produk inovatif. Nah, jangan lupa juga teman-teman bisa konsultasikan sama dosen pembimbing untuk pembuatan naskah produk inovatifnya. Nah, jadi teman-teman Mapres itu harus punya relasi juga yang luas. Jadi supaya wawasannya lebih banyak dan bisa dituangkan dalam naskah produk inovatifnya. Dan bersyukur dan memiliki rasa yang tidak mudah puas. Teman-teman misalnya tadi punya banyak pencapaian yang saya singgung sebelumnya, memiliki banyak pencapaian di pos-pos, misalnya pos penghargaan dan capaian-capaian lainnya. Nah, itu harus memiliki rasa syukur yang utama. Dan setelah rasa syukur, kemudian tidak larut langsung puas dengan capaian yang dihasilkan, tapi tanamkan untuk merasa capaian itu masih kurang gitu. Jadi teman-teman bisa tuh mengupgrade diri melalui memiliki rasa haus akan perlunya mengupgrade diri. Jadi teman-teman akan terus berkembang menjadi versi yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga mendapatkan predikat be the best version of you. Mungkin itu aja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kalian kita lebih banyak diskusi nantinya, dan mungkin ada info-info ataupun pengalaman dan
sharing lainnya dari teman-teman Mapres yang lain, Mbak Alia dan Mbak Febri. Terima kasih banyak. Nun wal qalam yawma yasturun billahi bisabil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pasya atas sharingnya pada malam hari ini. Satu hal yang saya dapat dari Mas Pasya tadi, jangan pernah merasa cukup mungkin. Jangan pernah merasa cukup dan tetap gali apa yang kita punya. Dan mungkin itu menjadi salah satu kunci Mas Pasya juga untuk selalu gimana caranya sih saya untuk selalu tetap berprestasi kayak gitu. Mungkin kita lanjut di presentasi selanjutnya. Ada presentasi dari Mbak Alia Izzatibika dari program vokasi angkatan 2019. Halo Alia. Halo Mas Hade. Ya, apa kabar Alia? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Nah, sebelum Alia presentasi, saya mau membacakan CV dari Alia terlebih dahulu. Di sini Alia Izzatibika dari mahasiswa Teknologi Elektromedis. Alia merupakan mahasiswa dari Teknologi Elektromedis dan riwayat akademik Alia di sini merupakan mahasiswa di UMY angkatan 2019 dan pengalamannya yang pertama ada sebagai asisten laboratorium teknologi elektromedis UMY 2020 hingga sekarang. Kemudian sebagai asisten dosen juga ya Alia di UMY. Kemudian ada asisten musyrifah atau senior residen Unres Putri UMY. Ada juga tutor rumah belajar anak mas 2019. Tidak hanya itu, Alia juga memiliki beberapa prestasi hebat di sini. Yang pertama, ada peserta KN MIPA Wilayah Yogyakarta tahun 2021. Kemudian ada juara 3 mahasiswa berprestasi program Diploma UMY 2021. Ada program peserta kreatif mahasiswa atau PKM UMY 2021. Applicant in Youth Broad Expedition 2021. Participant of Pertukaran Pemuda Asia Chapter 3 Jepang 2021 dan ada juga peserta KN MIPA Wilayah Yogyakarta tahun 2020. Mungkin memang prestasi Alia ini udah saya baca itu udah nggak cukup waktunya mungkin untuk baca lagi ya. Masih ada waktu Alia juga untuk tetap menggali prestasi Alia. Mungkin Alia bisa langsung aja Alia memberikan presentasi dan sharing mungkin ya kepada rekan-rekan semua gimana rasanya jadi Mapres dan apa yang Alia dapatkan ketika jadi Mapres. Monggo Alia, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, makasih banyak Mas Hade atas waktu yang udah diberikan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi bentar. Oke, saya screen-nya udah kelihatan? Belum ada ya? Nah, udah ada. Udah ada. Oke. Lihat slideshow. Oke. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya memberikan kita kesempatan kepada kita bisa bertemu secara virtual ini. Sebenarnya Alia bukan pengen yang kayak Mas Pasha sih lebihnya. Alia mungkin lebih tentang cerita-cerita karena Alia lebih suka cerita dan Alia mau sedikit sharing berbagi kisah. Ini menurut Alia kisah yang Alia dapat baru-baru ini. Jadi judulnya adalah Sebuah Gelas. Kita. Nah, kira-kira Alia mau nanya nih sama teman-teman. Kira-kira benar yang mana? Pelabuhan yang didatangi kapal atau teko yang mengisi gelas kosong? Mungkin salah satu bisa ada yang jawab. Atau Mas Hade deh, kira-kira menurut Mas Hade benar yang mana nih? Pelabuhan yang didatangi kapal atau teko yang isi gelas kosong? Kalau menurut Mas Hade sih menurut saya ditanya benar yang mana bisa aja benar dua-duanya sih ya. Tapi kalau disuruh milih mungkin ya. Disuruh milih ya teko yang mengisi gelas kosong sih. Oke, makasih Mas Hade. Ya. Oke. Jadi benar ya teman-teman. Ini tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah.
Dan pertanyaan ini yang menurut aku membuatku cukup tertampar gitu. Membuat Alia tuh cukup tertampar. Jadi seseorang tuh bertanya, seorang teman Alia tuh nanya gini, Al, kira-kira benar yang mana sih, pelabuhan yang didatangi kapal atau teko yang isi gelas kosong? Awalnya Alia menganut yang pertama, pelabuhan yang didatangi kapal. Terus ketika dipikir-pikir sebenarnya dua-duanya nggak ada yang salah. Dua-duanya benar. Tetapi yang mungkin menyalahkan itu ya tadi sudut pandang. Teman-teman mau lihat sudut pandang dari mana gitu. Ya, akhirnya itu bisa ngejudge sesuatu yang salah dan benar. Subjektivitas. Oke. Pelabuhan itu bermanfaat. Teko juga punya manfaat. Sama nih, pelabuhan di sini didatangi kapal. Di mana pelabuhan itu kan tempat istirahat kapal ya. Jadi memberikan kenyamanan gitu kan. Sama halnya dengan teko. Teko juga memberi manfaat. Teko punya isi nih. Nah, tapi bedanya pelabuhan itu pasif. Dia hanya diam, membiarkan orang-orang datang kepadanya. Sedangkan teko enggak. Si teko dengan dia punya isi, punya value, dia tuh enggak nunggu orang-orang datang ke dia, tapi dia datang ke orang-orang buat ngasih apa yang ada di dalam dirinya. Gitu. Nah, jadi kedua ini, hal ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Karena pada faktanya juga pelabuhan didatangi kapal, kan? Nggak mungkin pelabuhan yang ngejar kapal, kan nggak mungkin ya. Kan serem ya, ada pelabuhan berjalan ya kan. Gitu. Sama halnya juga dengan teko yang isi gelas kosong. Masa gelas kosong mau ngisi teko? Apa yang mau diisi ya kan? Orang gelasnya juga kosong. Nah, kayak gitu. Jadi ini yang akhirnya membuat Alia berpikir, oh ya juga ya. Dan ini pun yang akhirnya menjadikan kita berpikir sebenarnya kita mahasiswa tuh tujuan kita apa. Nah, balik topik yang tadi, mungkin seperti yang udah dijelaskan Mas Hade tadi, udah memperkenalkan Alia, sebenarnya dari semua panjang yang dijelaskan Mas Hade, Alia itu bukan tak lain, tak lebih, hanya cuma sebuah gelas kecil yang suka menampung dan berbagi isi. Alia bukan teko juga, Alia masih kapabilitas Alia tuh masih belum bisa jadi teko. Alia cuma gelas kecil yang masih butuh diisi dan juga suka ngasih isinya. Kenapa? Biar orang lain juga ngerasain apa yang Alia rasain. Misal nih, Alia punya, Alia pengen sirup nih. Diisilah gelas Alia dengan sirup. Terus Alia ngeliat teman-teman Alia, kayaknya teman-teman juga pengen sirup. Nah, akhirnya Alia juga kasih tuh sirup-sirup Alia. Gitu. Jadi apa ya? Ini tuh bakal kembali lagi kepada teman-teman di mana apalagi kita seorang mahasiswa yang notabene bakal jadi agen of change yang dielu-elukan sebagai agen of change atau agen perubahan yang di mana mahasiswa juga pada akhirnya akan kembali ke masyarakat dan menjadi masyarakat. Nah, kira-kira dengan keadaan seperti itu teman-teman apakah siap, apakah mau, apakah mampu untuk menjadi sebuah gelas yang menampung dan berbagi isi? Nggak usah jauh-jauh jadi teko sih, karena kita juga masih belajar, kita masih mahasiswa, yang kita juga masih belajar, malah harus terus belajar gitu. Bahkan sebagai manusia yang hidup pun kita akan selamanya harus terus belajar. Nggak cuman ketika kita jadi mahasiswa dan selesai lulus sarjana, itu enggak. Bahkan kita berkehidupan di masyarakat pun kita akan tetap terus belajar. Dan belajar itu enggak cuma ilmu akademik aja, teman-teman. Banyak kok pelajaran-pelajaran lain itu. Nah, dan dari itu semua, Alia tuh percaya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah tuh enggak bakal ngasih beban kepada seorang hambanya, itu melebihi kemampuannya. Jadi teman-teman, ketika pengen mencoba sesuatu, itu jangan pernah takut. Barangkali memang itu takdirnya gitu. Dan ketika memang itu takdirnya dijalani gitu. Ketika teman-teman ngerasa berat, teman-teman ngerasa kok susah banget ya. Ya mungkin itulah titik kita harus berjuang gitu. Dan mungkin berjuang di sini pun nggak harus lewat mapres. Banyak perjuangan-perjuangan teman-teman yang bisa teman-teman ambil sesuai minat teman-teman. Ketika teman-teman berminat jadi volunteer, jadi relawan, kayak tadi yang udah disampaikan Mas Tasya, boleh juga, nggak mempermasalahkan. Jadi tingkat kebermanfaatan itu beda-beda, teman-teman. Yang penting sebagai manusia, itu kita harus bermanfaat.
gitu. Dan tadi Allah tuh nggak akan ngasih beban melebihi apa yang Allah tuh udah tahu kadar kemampuan kita. Allah aja percaya. Masa teman-teman nggak percaya sama diri teman-teman gitu. Teman-teman nggak usah ngerasa insecure. Kok dia keren banget ya. Kok dia itu, aduh, cantik. Dia itu ganteng. Dia itu pinter. Nggak usah. Teman-teman tuh punya nilainya sendiri-sendiri gitu. Tinggal teman-teman itu mau nggak cari nilai teman-teman. Gitu. Sama aku juga. Nah, mungkin salah satunya yang tadi aku bilang, dengan kita sharing, dengan kita berbagi, dan kita terus mau mencari apa yang kita mau, ya itu tadi, kita juga pasti bisa menjadi sosok yang bermanfaat. Nah, untuk mengambil itu semua, karena ini temanya adalah Mapres, nah, kalian juga teman-teman kalau mau daftar Mapres juga nggak usah ragu. Mungkin memang berat awalnya, mungkin memang susah, tapi semua itu juga masih kata mungkin. Belum benar-benar terjadi. Teman-teman nggak akan tahu sebelum sampai teman-teman tuh mencoba. Dan ketika teman-teman mencoba, mungkin akan banyak masalah yang datang. Dan itu yang akhirnya menjadikan teman-teman terbentur, dan pada akhirnya terbentuk. Gitu. Dan kayak tadi, ketika teman-teman juga percaya, Allah tuh nggak bakal kasih lebih dari kemampuanku. Meskipun kalian terseok-seok, kalian gagal, kalian terseret, kalian tertinggal mungkin, nggak masalah. Itu yang akhirnya membentuk kalian menjadi pribadi yang lebih mandiri, lebih kreatif, lebih berdaya, lebih kuat, dan lebih-lebih yang lain. Nah, oleh sebab itu, jangan pernah bandingkan proses teman-teman sama proses orang lain, karena pasti akan beda. Contohnya gini deh teman-teman. Ambillah karena usia Alia sekarang 20 tahun ya. Ambillah kita ambil usia 20 tahun. Ya mungkin teman-teman juga masih di range gitu lah, 20, 21-an ya. Nah, misal nih kita ambil di umur itu. Enggak semua anak atau manusia berumur 20-21 tahun itu memiliki kondisi sama seperti kita yang misal bisa berkuliah. Ada yang umur 20 tahun, ada yang udah menikah. Ada yang udah berpenghasilan, ada yang mungkin jadi pemulung, ada yang mungkin harus bekerja keras banting tulang, ada yang mungkin bahkan udah meninggal. Nah, teman-teman jangan pernah bandingkan proses teman-teman dengan proses orang lain, karena akan beda. Karena takdir teman-teman dan takdir orang lain itu beda. Tapi, yang jelas, tiap orang itu punya nilainya masing-masing. Dan itu yang akan menjadi value teman-teman yang beda. Yang membedakan teman-teman satu dengan yang lainnya adalah bentuk tadi. Dan dari proses. Sejauh mana proses teman-teman ini udah bisa berkembang. Nah, makanya orang yang bagus itu yang dia melakukan perubahan hari ini dan hari kemarin. Jadi teman-teman tuh ngebandinginnya bukan diri teman-teman sama diri teman kalian gitu. Karena ya beda, dari orangnya aja beda. Pabrikannya beda ya kan. Gitu. Bahkan yang pabrikannya sama nih, misal sama saudara sendiri pun takdirnya beda, teman-teman. Gitu. Nah, jadi tinggal proses mana yang pengen kalian capai. Gitu. Dan jangan pernah takut untuk ngambil sesuatu, terutama kesempatan emas. Karena itu tadi yang akan membentuk diri kita, membentuk diri teman-teman menjadi seperti apa. Kayak gitu. Nah, mungkin kayaknya aku cepet banget sih, karena ini udah slide terakhir. Jadi kalau aku sendiri tuh selalu berprinsip ini teman-teman, selalu kosongkan dan besarkan gelas. Dan ini tuh selalu aku tulis di kan aku suka nulis kayak target gitu-gitu ya, untuk nulis ya catatan-catatan aku tulis ini. Dan ketika teman-temanku masuk kamar tuh selalu nanya, Al, itu maksudnya apa sih? Selalu kosongkan dan besarkan gelas. Itu apa sih? Karena tadi teman-teman, filosofi gelas itu aku pakai. Karena aku itu cuma sebuah gelas. Dan gimana caranya gelas itu membagi kebaikannya? Ya dengan cara dia diisi. Setelah diisi, dia membagikan isinya. Gitu. Jadi dengan cara dia
belajar, mendapatkan ilmu diisi tadi, dan dia juga menyalurkan ilmu atau bahkan pengalamannya gitu. Gitu teman-teman. Nah, makanya kenapa kita harus selalu kosongkan dan besarkan gelas. Karena ketika gelas kita punya isi, kita nggak bakal bisa diisi lagi. Misal nih, gelas kita udah isinya udah setengah. Sisa yang bisa kita isi lagi kan setengah lagi kan sisanya gitu. Jadi kita nggak bisa menangkap semuanya dalam keadaan 100%. Makanya kenapa habis kita diisi, kita juga kalau bisa dikosongkan, dibagi. Kosongkan ini jangan cuma dibuang gitu aja kan sia-sia ya kan. Mending dikosongkannya disalurkan untuk hal-hal yang positif. Kayak dibagi ke gelas yang lain, yaitu bagi ke teman-teman gitu. Atau teman-teman misal taruh di tanaman, airnya kan jadi lebih bermanfaat gitu. Jadi misal teman-teman investasi yang lain buat teman-teman belajar lagi atau gimana. Dan besarkan gelas, karena semakin besar gelas kita, semakin kita membesarkan kapasitas diri, semakin banyak hal yang bisa kita tampung teman-teman. Semakin banyak hal-hal yang akhirnya membuat kita terbuka. Oh, dunia itu nggak sesempit ini kok. Jadi pemikiran teman-teman juga bisa lebih terbuka, teman-teman bisa menerima teman-teman yang lain. Dan mungkin memang presentasiku mungkin ada berbeda ya dengan Mapres ini. Tapi ketika teman-teman mengambil dari sudut pandang yang lain, teman-teman juga bisa kok bahwa menjadi Mapres itu sama halnya menjadi mahasiswa biasa. Cuman yang membedakan, Mapres itu adalah sosok yang juga terus ingin berbagi. Kadang karena keinginan untuk berbagi itu nggak di setiap orang itu ada. Dan ketika teman-teman emang niat, emang pengen, salah satunya mungkin bisa jadi Mapres. Tapi Mapres sekali lagi bukan jalan satu-satunya. Masih banyak jalan yang bisa teman-teman ambil sesuai dengan keinginan dan minat teman-teman. Mungkin itu aja sih dari Alia, Mas Hade. Filosofi di awal menjadi suatu pembuka yang menurut Mas memang mantap, Alia. Di antara tadi pelabuhan dan gelas. Boleh tepuk tangan secara virtual atau boleh di rumah di masing-masing, mungkin tepuk tangan untuk salah satu Mapres dari vokasi ini juga. Dua pembicara yang hebat pada malam hari ini, Mas Pasha dengan memberikan pembukaannya bagaimana Mapres, kemudian Alia yang memberikan motivasi gimana sih itu untuk menjadi seorang Mapres. Dan sekarang mungkin juga saya ingin mengucapkan terima kasih buat Alia, dan memang inilah ciri-ciri Mapres, dua orang inilah ciri-ciri Mapres itu. Makasih juga Mas Hade. Ya. Mungkin dua orang tadi merupakan dua orang hebat dari vokasi, dari D3 vokasi, dan ini juga merupakan yang terakhir ini pembicara hebat juga dari sarjana mungkin ya. Pembicara hebat dari sarjana, pembicara hebat dari Visipol mungkin. Mbak Febriana Andiani Putri. Halo Mbak Febri. Halo Hade. Apa kabar Feb? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Posisi masih di Jogja ya Feb ya? Masih di Jogja ini. Ya. Hari ini Mbak Febri juga yang akan memberikan materi yang bukan materi sih, sharing mengenai Mapres dan bagaimana menjadi Mapres. Dan Mbak Febri ini merupakan juara ketiga ya Mbak Feb ya, juara ketiga Mapres Sarjana. Dan mari saya bacakan CV-nya terlebih dahulu sebelum lanjut. Febriana Andiani Putri, mahasiswa dari International Government 2018, asal dari Sulawesi Selatan, Luwu Timur. Prestasi juara ketiga mahasiswa berprestasi UMY 2021. Ini prestasi yang baru dan baru dipajang di IG. Saya tahu ini Mbak Febri. Oke juga gold medal in the category of technology Endojas Gereja Makedonia Special Award in World Science, Environment and Engineering Competition. Juara 1 Best Paper and Best Delegation in Indonesia Student Council Summit ISCS 2020. Dan mungkin ini prestasinya ada yang lain. 3 prestasi terbaru dari Mbak Febri. Dan beliau tidak hanya aktif sebagai seorang yang selalu aktif mencari-cari prestasi,
Tapi beliau juga aktif di organisasi. Yang pertama ya ada itu Ketua Umum Visipol Research Club UMY. Yang kedua ada anggota Forum Mahasiswa Luwu Timur Yogyakarta. Yang kemudian ada juga anggota Media Komite Independen Sadar Pemilu atau KISP. Dan yang selanjutnya ada anggota Himpunan Mahasiswa Islam MPO Visipol UMY dan beberapa organisasi lain dan prestasi lain yang Mbak Febri miliki. Tanpa basa-basi, tanpa panjang lebar lagi saya mungkin silahkan Mbak Febri untuk presentasi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya, Dek. Oh iya, aku mau minta tolong sama Alia. Boleh bantu share screen? Oke, udah muncul ya. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ini udah lumayan malam lah ya. Saya harap teman-teman masih ada semangat nih. Ini yang terakhir. Oh ya, ini presentasi yang kemarin saya juga bawakan di teman-teman Visipol. Kalau tadi Mas Pasha terus Alia itu udah memaparkan dari Mas Pasha terkait bagaimana menjadi Mapres vokasi, kemudian Alia juga memberikan banyak banget motivasi dan juga jujur saya mendapatkan banyak insight dari Alia. Makasih juga ya Alia dan Mas Pasha. Kalau untuk saya perjalanan menjadi seorang Mapres di sini saya ingin bercerita. Banyak yang bertanya, gimana sih menjadi seorang Mapres? Apa yang harus dipersiapkan? Kok bisa kamu jadi seorang Mapres? Kalau ditanya seperti itu, jawaban saya cuma satu. Saya nggak tahu. Kok bisa juga saya nggak tahu kenapa gitu. Mungkin benar tadi kata Alia. Itu takdir yang udah diberikan kepada kita gitu. Dan Allah percaya kalau kita bisa menjalaninya. Nah mungkin aku tadi baru dapat jawabannya. Oh kayaknya aku bisa jawab itu deh kalau orang nanya, kok kamu bisa jadi Mapres? Nah yang pertama aku lakukan waktu itu, aku bertanya ke diri sendiri. Kenapa aku bertanya? Jadi aku tuh baru tahu ada yang namanya mahasiswa berprestasi itu pada Mapres tahun sebelumnya, tahun sebelum kami yang tahun 2021 ini. Nah, waktu itu aku tahu karena aku ikut acara grand final kalau nggak salah, itu presentasi di Gedung E. Dan aku baru tahu, oh ternyata ada ya yang namanya mahasiswa berprestasi. Nah, dari situ sebenarnya nggak ada keinginan sama sekali menjadi seorang Mapres. Saya cuma melihat, wah gila orang-orang yang berpresentasi di sana, yang memaparkan materi di sana, itu orang-orang hebat, orang-orang yang bukan cuman hebat dalam segi akademisnya, tapi juga benar-benar bisa memanage waktu. Karena pas ngelihat sertifikat-sertifikat prestasi mereka, wah kalau boleh dibilang langsung udah deh mundur duluan gitu. Nah, kemudian gara-gara itu saya bertanya ke diri saya gitu, bisa nggak ya saya jadi kayak mereka? Coba di next Al. Nah, aku nanya kan di situ. Nah, kemudian saya ini sebenarnya siapa sih? Kok harus mau jadi Mapres? Pada awalnya nggak mau gitu jadi Mapres. Pernah ada tawaran, pada waktu ditawarkan, ayo Febri siapkan ya tahun depan kamu daftar menjadi Mapres, lumayan, tapi kamu perlu tingkatin beberapa hal dari segi prestasi dan organisasi. Cuman yang waktu itu, ya sebagai seorang mahasiswa yang pengen santai, nggak terlalu pengen ribet, saya cuman mikir, kenapa saya harus mendaftar jadi Pilmapres? Saya bertanya seperti itu. Terus dibilang, itu terserah kamu, ini hanya tawaran. Waktu itu benar-benar cuman ditawari. Nah, seiring berjalannya waktu akhirnya saya menemukan jawabannya gitu. Oh, mungkin saya tidak mengejar juaranya. Saya pengen bertemu sama teman-teman yang dari berbagai fakultas, dari berbagai jurusan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tujuan saya waktu itu pertama kali adalah bisa mengenal orang lain selain yang ada di Visipol gitu. Karena ya kita yang ada di kampus selatan udah tahu kan dinamika teman-teman yang utamanya apalagi yang di jurusan ilmu pemerintahan, kadang juga bosan gitu bahasnya terkait dengan politik terus-menerus. Nah, pengen buka perspektif baru gitu. Oh, akhirnya saya beranikan diri. Oh, bismillah, saya mau daftar nih jadi Pilmapres selanjutnya. Dan boleh Rex. Nah,
untungnya ketika saya mendaftar dari Pilmapres itu, kan udah ada tuh kayak kata-kata, wah Pilmapres tuh susah, harus persiapkan KTI, harus apa ya, pokoknya persiapannya panjang dan ribet. Itu tuh jadi apa ya, jadi di otak kita tuh jadi mikir, aduh Pilmapres ini pasti susah deh, nggak bisa daftar dan ribet. Dan itu juga yang saya pikirkan di awal. Jadi kenapa saya nggak mau, alasannya karena nggak mau ribet daftar A, B, administrasinya, dan lain-lain, nggak mau bikin KTI yang susah-susah. Tapi beruntungnya saya punya lingkungan yang support waktu itu. Dari senior, dari teman-teman, mereka yakin kalau saya bisa menjalani hal-hal tersebut. Akhirnya awalnya jujur berat hati, bukan berat karena nggak mau, berat karena ngejalanin banyak banget nih yang harus dilewatin. Pertama kita harus ikut sosialisasi, terus setelah itu harus siapkan berkas dan lain-lain. Padahal aku baru sadar ketika aku udah melewatin itu, ternyata nggak ribet-ribet banget sih. Cuman karena stigma di awal yang dibentuk kalau menjadi Pilmapres itu susah dan ribet, itu karena awalnya udah mendengar dari orang-orang lain, dan seiring berjalannya waktu setelah dilewatin, kayaknya kemarin nggak ribet-ribet banget deh persiapannya. Mungkin cuman satu yang agak ini pada pembuatan KTI itu, karena benar-benar kita harus menuangkan ide dan kreativitas dan inovasi. Tapi toh juga banyak yang bisa membantu pada waktu itu. Sehingga saya selalu bilang kepada teman-teman, kalian kalau mau jadi Pilmapres, mau masuk Pilmapres atau mau jadi Mapres, nggak usah insecure duluan, karena nggak ada yang tahu gitu kalian menang apa enggak, coba aja dulu. Dan jujur saya nggak pernah ada expect ataupun harapan mau mendapatkan juara 3 pada waktu itu. Saya cuman bilang, kalau misalnya memang jalannya juara, alhamdulillah. Kalau enggak, saya lebih bersyukur lagi. Karena takutnya ketika saya waktu itu menyandang status Mapres, apa ya, takutnya ada beban moral gitu. Wah, Mapres nih dilihat sama orang-orang. Kan apa ya, stigma yang ada di luar sana bilangnya Mapres itu harus A, B, C, dan D. Nah, itu yang saya takutkan waktu itu. Dan kemudian ternyata nggak seperti itu. Justru saya merasa masuk di Komapres khususnya bisa memberikan banyak hal yang kepada teman-teman. Seperti kata Alia tadi, apa bisa membagikan isi sirup-sirup itu kepada yang lain gitu. Nah, coba di next Al. Nah, itu saya baru sadar, oh mungkin saya masuk jadi Mapres itu bukan hanya sekedar mendapatkan juara gitu, tapi ada hal yang bisa dibagi dari saya melalui jalan masuk Mapres ini. Nah, sebelum menjadi sebelum menjadi menyandang status Mapres tersebut, hal yang selalu saya terapkan itu setidaknya ada 5 gitu. Pertama, berani. Yang tadi di awal yang sebelumnya saya ragu mau mendaftarkan diri, saya ragu bisa lolos di Pilmapres, akhirnya saya memberanikan diri gitu loh. Kenapa enggak, ini toh kan daftar dulu aja gitu. Daftar dulu aja, kita nggak ada yang tahu lolos apa enggak. Dan waktu itu kan tingkat fakultas dulu. Kalau di sarjana tingkat fakultas, setelah itu ke universitas. Nah, pada waktu tingkat fakultas ada berapa pendaftar ya? Kalau Visipol kayaknya waktu itu 3. Nah, di situ di rank juara 1, 2, 3. Waktu itu saya dapat juara 2 Visipol. Nah, saya di situ kayak nggak yakin lah, kok ini bisa lolos ya? Karena waktu belum tahu sistem penilaiannya seperti apa. Gara-gara udah lolos di Visipol, saya semakin yakin bisa nih kayaknya nih naik ke Univ. Setelah itu karena keberanian yang tadi, yang awalnya saya benar-benar ragu, benar-benar nggak mau sama sekali, tapi berusaha melawan itu, akhirnya saya bisa gitu masuk sampai tembus di universitas. Kemudian yang kedua, disiplin. Saya juga banyak belajar dari teman-teman Komapres. Kalau kalian mau tahu, teman-teman Komapres ini bisa dibilang organisasi mereka juga beragam banget. Kegiatan mereka banyak, entah itu di akademis, di pengabdian, dan lain-lain. Dan secara nggak langsung saya mengamati hal tersebut. Wah, saya melihat mereka gitu. Dan pernah bertanya, bagaimana kalian bisa membagi waktu gitu dengan aktivitas yang seabrek dalam sehari? Bisa, Feb. Terus akhirnya dia bilang, ya kuncinya memang disiplin. Dan saya rasa juga memang dimanapun pasti ketika kita bisa memanage waktu, bisa menggunakan waktu sebaik-baik mungkin,
itu pasti akan bermanfaat ke diri kita sendiri, dan disiplin itu kuncinya. Kemudian ambisi gitu. Kenapa ambisi? Ambisi bukan berarti kita over gitu. Kenapa harus ada ambisi? Supaya kita ada motivasi dan semangat, supaya kita ada tujuan gitu. Karena ketika kita nggak punya ambisi, ya sama aja kayak nggak ada tujuan. Kita nggak tahu kita mau ngapain. Kemudian care dengan sekitar. Ambisi ini harus dibarengi sama care dengan sekitar, karena kita tahu kadang orang yang ambis itu egois gitu loh. Dia nggak peduli sama lingkungan sekitar. Yang penting aku naik nih, aku bisa berprestasi dan lain-lain. Ternyata aku baru mendapatkan hal tersebut selama perkuliahan. Ternyata ambis itu harus dibarengi dengan kita care dengan sekitar. Kenapa? Karena lingkungan kita juga yang membantu kita untuk menjadi siapa kita hari ini atau siapa kita di masa depan gitu. Nah, dari situ saya belajar, oh memang kita perlu ambis tapi jangan egois. Jadi ketika kita punya semangat, kalau bisa semangat itu disebarkan juga ke teman-teman yang lain. Ambis-ambis itu dikasih juga ke teman-teman yang lain, sehingga mereka yang belum pernah merasakan atau mau merasakan atau berniat itu setidaknya punya semangat yang sama dengan kita. Dan yang terakhir adalah doa. Ya, ini adalah kunci dari semuanya. Saya juga yakin teman-teman pasti punya banyak banget harapan, dan doa menurut saya adalah satu-satunya hal yang kita minta ke langit dan pasti akan kembali gitu. Nah, makanya hampir semua harapan apapun itu pasti selalu dipanjatkan kayak gitu. Kemudian next dulu, Al. Oke, nah menjadi Mapres. Karena saya orang yang suka banget sama tantangan, suka hal-hal yang baru, yang kata orang mungkin nggak mungkin deh, kamu nggak bisa, kamu ini tingkat yang nggak gampang. Sama kayak saya kemarin ikut lomba Invention Internasional itu, pada awalnya nggak yakin teman-teman, karena bayangin yang kita lawan nih bukan cuma orang Indonesia, ada dari Singapura, Bangladesh, terus Malaysia, punya banyak deh. Dan itu ada banyak kategori. Waktu itu kami ngambil, bayangin anak Visipol ngambilnya kategori teknologi. Itu kayak, ini bukan jurusan kamu, kok kamu ngambil jurusan kategori lomba yang teknologi. Tapi enggak, waktu itu aku bilang, enggak deh, kayaknya kita bisa, ayo kita kita ubah mindset tersebut. Nah, akhirnya awalnya memang susah. Jujur itu persiapannya selama 2 bulan. Jadi mulai dari persiapan. Jadi ide kami sederhana. Idenya cuman bagaimana para orang-orang yang berada di pemerintahan itu bisa melakukan training di tengah pandemi yang nggak harus tatap muka. Jadi kita membuatkan suatu website. Jadi websitenya itu sehingga mereka di dalam bisa training, bisa tahu kemampuan mereka seperti apa, dan bisa melakukan bimbingan teknis yang terkait dengan pemerintahan. Idenya sangat sederhana. Kalau orang melihat itu kayak nggak ada nilainya gitu. Tapi ada beberapa inovasi yang dimasukkan di dalam website tersebut. Kalau mau dilihat secara paper kita nggak ada apa-apanya. Cuman karena waktu itu kami berani, aku bilang, ayo aja kita coba daftar. Itu kan pokoknya ada bronze, ada silver sama gold medal. Target kita cuman dapat bronze waktu itu. Nggak apa-apa nih, kita daftar aja. Dapat bronze, alhamdulillah. 2 bulan persiapan, yang paling hektik itu selama 2 minggu. Siapkan poster, modul, dan lain-lain. Itu benar-benar di-press. Nah, ternyata pas pengumuman, kita tuh nggak punya harapan besar. Karena bayangin, presentasinya cuma 7 menit. 7 menit dibagi 5 orang untuk menjelaskan bagaimana website kita ini bekerja kepada orang-orang di pemerintahan itu. Dan ternyata pas pengumuman, 2 hari setelah presentasi, kami mendapatkan gold medal plus dapat special award. Wah, itu kayak, ini mimpi gak sih? Kayaknya karena ini ajang internasional gitu. Ajang nasional aja susah banget ditembus. Apalagi ini yang jujur lawan-lawannya kayak dari UI, UGM. Lah, kita yang anak swasta di pinggiran Jogja gitu, bisa gitu dapat medali emas. Dan di situ saya percaya lagi-lagi ketika kita berusaha, terus nggak ada ide yang
nggak berguna gitu. Ide sederhana pun yang menurut kami waktu itu sangat sederhana bisa dihargai 2 medali emas seperti itu. Jadi apa ya, jangan takut, benar kata Alia juga tadi, kata Pak Asia, coba dulu aja, beranikan diri, karena kita nggak tahu mereka menilai kualifikasinya seperti apa. Dan sama seperti kisah saya kemarin, ternyata bisa gitu dapat emas yang melalui sebuah website sederhana. Coba next, Al. Nah, ini foto waktu di mana ya? Waktu saya lomba KTI. Ini pertama kali dulu waktu saya lomba KTI. Waktu itu cuman diajak juga sama senior. Awalnya ragu sih karena ada satu universitas yang selalu ikut lomba waktu itu. Dia selalu menang, nggak pernah nggak menang. Dan ternyata kita bisa kalahkan juga waktu itu. Lagi-lagi cuman modal berani, challenge, terus bener-bener diseriusin, dan alhamdulillah bisa banyak dapatkan prestasi-prestasi di bidang akademik, dapat juara dan lain-lain. Langkah awal saya adalah bermimpi sebanyak-banyaknya, ucapkan berulang kali, dan beraksi 1000 kali. Kenapa? Saya memang orang yang suka menghayal gitu. Bisa nggak ya saya suatu hari nginjak daerah ini? Bisa nggak ya suatu hari saya jalan di sana? Tapi nggak mau pakai duit saya. Dan akhirnya itu terwujud, teman-teman. Saya bisa waktu itu nginjak kota Ambon, menginjak Sumatera, dan hari ini bisa menginjak Jawa. Itu karena ikut-ikut lomba dan lain-lain, dan itu dibiayai sama kampus. Dan lagi-lagi saya mau bilang, hari ini kampus itu sangat welcome sama teman-teman yang mau berprestasi, baik itu di akademik, non-akademik, ataupun di bidang pengabdian. Kampus sangat memfasilitasi itu, teman-teman. Ada mereka justru orang-orang yang seperti itu yang dicari sama kampus. Jadi kita nggak usah takut nggak punya misalnya untuk biaya registrasi dan lain-lain. Itu kampus menyediakan itu. Dan apalagi yang kita tunggu ketika fasilitas itu udah ada dan kita juga udah punya ide. Jangan sampai ide itu cuman terbayang di kepala, cuman dipikir jadi overthinking. Kenapa nggak dilakukan aksi nyata, dikreasikan dan terbentuk suatu hal yang bisa bermanfaat bagi teman-temannya sendiri dan juga bagi orang lain gitu. Jadi jangan hanya stuck di di pikiran kita, tapi kalau bisa apa yang udah kita punya, apa yang udah ide-ide kita itu direalisasikan gitu. Kayaknya itu aja sih dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman silahkan. Thank you. Saya kembalikan ke Hade. Ya. Makasih Febri atas penyampaiannya. Yap. Mantap sekali juga nih salah satu mapres dari sarjana ini. Juara 3 yang baru-baru ini ya, saya bilang tadi, baru dapat gold medal tuh. Memang nggak bosen-bosennya Febri selalu gitu cari prestasi-prestasi lainnya. Mungkin Febri tadi menjadi pembicara penutup pada malam hari ini. Sebelum ditutup dan sebelum lanjut acara pada malam hari ini, mungkin sekarang waktunya kita masuk di Q&A, tanya jawab untuk 3 orang pembicara tadi. Silahkan bagi rekan-rekan semua yang ingin bertanya, ingin ngepo-ngepoin dari 3 orang yang tadi, silahkan. Untuk raise hand atau enggak, silahkan ketik di kolom komentar. Raise hand atau langsung on cam atau langsung on mic, karena ini sedikit juga mungkin bisa langsung open mic aja sama open kamera. Silahkan. Dari rekan-rekan semua, kalau misalkan ada yang mau bertanya silahkan. Kalau misalkan nggak ada nih, mungkin kan dari kawan-kawan dari vokasi ini juga masih bingung ya, Alia, Febri, Pasya. Maksudnya bingung adalah kadang mereka kurang tahu, kurang dapat informasi nih sebetulnya apa sih achievement yang bisa kita dapat setelah jadi mapres tuh gitu. Karena orang-orang berpikiran bahwasannya ngapain sih aku jadi mapres gitu. Atau jadi mahasiswa biasa aja udah puyeng apalagi jadi mapres gitu. Apa sih untungnya jadi mapres gitu loh. Tadi Alia udah ngasih tahu juga tadi kan dengan sharingnya itu gitu. Ada nggak sih benefit lain? Apakah misalkan contoh dapat duit atau apa mungkin kan? Kadang orang-orang sekarang kalau nggak pancingannya nggak duit nggak bisa ya, matre dikit gitu. Nah mungkin silakan dari Mas Pasya atau Mbak Febri dan dari Alia mungkin. Siapa duluan yang mau menjawab? Pasya dulu aja kali ya. Yang iya boleh. Terima kasih tuh. Oke, boleh. Nah, jadi
tadi yang terakhir, saya perhatikan yang terakhir kata Mas Hadek tadi, dapat hadiah lah ya, dapat uang. Nah itu apapun yang dari kampus, diadakan oleh kampus, apalagi tingkat UNIF, itu biasanya ya ada hadiahnya, dan lumayan juga. Dan kemarin ya untuk vokasi juga ada dikasih hadiah sama fakultas sama UNIF juga, dan ya lumayan. Dan kemarin ya hadiahnya sempat bikin TA juga buat saya pribadi itu. Terus selain hadiah, nah ini mungkin kesempatan tadi yang kata Febri bisa kenal sama teman-teman Mapres lainnya, di mana kan Mapres diseleksi oleh fakultas langsung, dan ada tingkat UNIF juga itu terutama. Jadi kita bisa kumpul di Komapres, bisa sharing bareng, dan kita saling ketemu, bisa punya teman baru, punya wawasan yang lebih luas. Oh ada nih orang yang lebih hebat dari kita di fakultas, yang ketemunya di Komapres salah satunya. Tadi bisa ketemu sama Febri yang dapat gold medal internasional, dan Hadek juga dengan prestasinya yang gak kalah saing, dan Alia di vokasi yang menginspirasi banget buat teman-teman di vokasi dan universitas. Dan Alia yang kemarin habis ikut Olimpiade MIPA, dan masih banyak lagi. Jadi kalau kita di Mapres tuh lihat, oh aku masih kurang gitu loh kalau lihat teman-teman yang lain. Jadi lebih terpacu lagi buat mendapatkan apa sih yang kurang dari aku, dan bakal itu harus dikejar. Jadi kita bakalan menjadi orang yang lebih baik di keesokan hari. Jadi notice apa yang kata Alia, kita bukan membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkan diri kita hari ini dengan diri kita yang kemarin. Itu sih dari aku, mungkin ditambahkan sama teman-teman yang lain. Mungkin dari Mas Fasya barusan, lanjut ke Alia atau enggak ke Febri? Oke, mungkin Alia ini ya, benefitnya mungkin udah beberapa jawab Mas Fasya. Iya sih, yang kemarin itu dari fakultas sendiri dapat apa sih, memberikan apresiasi kepada teman-teman yang juara Mapres fakultas ini. Karena film Mapres yang angkatan Alia sama Mas Fasya itu pertama kali di vokasi. Kayak jadi fakultas itu kayak mengapresiasi banget gitu atas partisipasi teman-teman yang udah ikut gitu. Nah, terus selain itu kelebihannya lagi ya, kalau vokasi ini teman-teman tuh juara satunya di fakultas itu bakal jadi perwakilan UNIF, jadi nggak perlu lagi seleksi satu UNIF gitu. Jadi itulah kelebihannya teman-teman. Jadi ketika kalian juara satu, kalian udah bisa langsung mewakili UNIF gitu, nggak perlu diseleksi lagi sama teman-teman sarjana. Jadi kayak spesial banget, kayak kita Axel gitu loh. Gitu. Itu kerennya gitu. Terus tadi udah disampaikan Mas Tasya juga, dari situ kita dapat lingkungan yang benar-benar ngedukung banget. Gimana teman-teman berpikir kayak, oh ternyata aku tuh nggak ada apa-apanya ya. Ternyata aku tuh masih jauh banget, masih banyak orang yang lebih wow lagi. Dan di sana ketika misal teman-teman kita yang suka, ih apaan sih ikut kayak gitu, ih amis banget sih, ih ini banget. Di sana tuh di Komapres itu kita tuh malah didukung teman-teman kayak, wah keren ya, kemarin siapa sih Mas Karno yang habis publikasi kayak, wah keren. Atau siapa lagi yang ngirim postingan, Mbak Mela tadi yang lolos PKM didanain juga, kayak semuanya tuh mengapresiasi kayak, wah keren banget. Dan di situ ada tuh kayak positive vibes banget gitu, lingkungan yang positif banget, yang bukan toksik tentunya, yang bakal nggak bisa lah, nggak usah lah aneh-aneh, jadi mahasiswa biasa aja lah, nggak usah gitu. Itu tuh apa yang akan kalian lakukan tuh intinya selalu di, dan itu menurut aku yang asiknya di situ, selain tadi dapat relasi juga. Ya. Makasih Alia. Mungkin yang terakhir
dari Mbak Febri. Iya, kayaknya udah disampaikan semua sih sama Pasha sama Alia. Emang banyak banget. Mau kita mahasiswa ibaratnya ikut itu kita bisa dapat cashback lah, ya kan? Karena kita membayar nih di kampus, terus kita dapat prestasi. Ya kita banyak sih. Kalau dari aku bukan hanya misalnya jadi mapres, kalian daftar prestasi apapun itu, terus sertifikatnya misalnya ditukar di FA, itu bisa banget jadi teman-teman ya tambah-tambah uang jajan lah ya. Terus kalau di Komapres tentunya bukan cuman sekedar tadi dapet dapat lingkungan yang bagus, yang positive vibes, terus juga banyak dapat ilmu gitu. Karena waktu itu aku ingat banget kita pernah tuh ngobrol terus dapat perspektif yang beda. Oh, ternyata kalau dari anak ekonomi mandang ini seperti ini ya. Anak dari FAI mandangnya kayak gini ya. Jadi ibaratnya kita bisa ngelatih public speaking juga di sana karena kita kita tuh secara nggak langsung didorong untuk mengungkapkan dan melihat gimana sih kalau ada fenomena kayak gini. Terus karena mungkin kayak ngurus kayak ginian aja teman-teman. Aku tuh pertama mikir, waduh ini kayaknya bakalan susah deh mau ngurus hal seperti ini karena di dalamnya orang-orang pintar, orang-orang yang aktif di berbagai organisasi, pasti bakalan banyak perdebatan dan lain-lain. Dan ternyata tidak sama sekali. Mereka malah langsung membagi tugas gitu. Oh, aku bisa yang ini, aku bisa itu, dan itu kemudahan yang aku nggak temukan di tempat-tempat lain gitu loh. Dan saling membackup itu sih. Kita setidaknya menemukan keluarga baru di sana. Kemudian juga di Komapres bukan hanya keluarga, tapi kita setidaknya bisa lebih mengenal seperti apa kampus kita hari ini karena seluruh fakultas ada dari vokasi sampai di bagian selatan dan utara UMY, dan juga tentunya banyak dapat relasi baru gitu dan banyak banget dapat informasi baru. Itu sih dari aku. Oke, 3 jawaban tadi mungkin mewakili orang-orang yang kepo sih, kepo mengenai Mapres. Mungkin saya kembalikan lagi kepada forum. Silakan kepada forum saya kembalikan, ada yang ingin bertanya kepada 3 orang pembicara ini. Tadi ada beberapa kali ada yang open mic, cuma entah malu-malu atau gimana ini tuh ya. Mungkin tadi udah kiat-kiat dijelaskan oleh Mas Pasha, caranya Pasha, Alia ways-nya, terus motivasinya Alia, motivasinya. Febri lebih benefitnya di Mapres, benefitnya bagaimana juga untuk jadi Mapres. Mungkin karena ini juga udah larut mungkin juga ya, rekan-rekan juga udah kecapean mungkin malam Senin takutnya, walaupun besok mungkin udah libur juga. Mungkin dari Mas Pasha, Mbak Febri, sama Alia, mungkin bisa sedikit memberikan, bukan wejangan ya, tapi semacam, apa sih, ya motivasi mungkin ya, buat rekan-rekan semua di sini, kawan-kawan semua di sini, motivasi apa yang mau disampaikan, sehingga mereka tertarik dan mau untuk ikut di mahasiswa berprestasi. Mungkin monggo, bukan kiat apa ya, mungkin sepatah 2 patah kata lah motivasi untuk rekan-rekan semua. Mungkin bisa diawali oleh Mas Pasha atau Mbak Febri atau Alia. Silakan. Mas Pasha mungkin yang udah siap. Oke. Mungkin apa yang tadi udah disampaikan sama teman-teman, ternyata kita merasakan hal yang sama gitu ya. Jadi kita dari awal ikut Filmapres itu nggak nyangka bisa menang. Ada gimana ya, nggak ada motivasi yang kuat dari awal mungkin buat jadi juara, tiba-tiba nggak taunya rezeki dapat juara Filmapres gitu ya. Ya teman-teman dia yang masih ragu sama buat daftar Filmapres, ya coba dulu aja daftar, nggak ada salahnya. Kalonya kalah pun ya anggap sebagai tolak ukur teman-teman. Jadi tolak ukur kapasitas dirinya udah sampai mana sih aku. Nah, jadi teman-teman bisa tuh merasakan be the best version of you. Udah sampai mana versi terbaik dari teman-teman. Dan
dari walaupun kalah, menang, jadikan bahan evaluasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Itu sih teman-teman. Mungkin yang lain ada yang pengen nambahin. Mungkin bisa lanjut ke Alia atau ke Febri. Itu Mas Hadi kayaknya ada yang nanya deh. Oh ya. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Mas Wahyudi. Halo Kak, saya Wahyudi ingin bertanya, apakah mahasiswa biasa dapat bergabung dalam Komapres atau kita harus berprestasi terlebih dahulu untuk bisa gabung di Komapres? Ada nggak Kak forum diskusi lainnya seperti saat ini di mana kita dapat menambah wawasan ataupun ilmu bersama teman-teman di Komapres? Mungkin silakan dari 3 orang pembicara ini. Aku mau jawab deh yang itu. Boleh. Oke. Terima kasih Wahyudi atas pertanyaannya. Kalau untuk bergabung di Komapres, kalau berdasarkan pengalaman kita nih, sebelumnya harus mendaftar dulu untuk di Pilmapres. Jadi nanti teman-teman yang menjadi finalis di tingkat UNIF itu otomatis akan tergabung dalam Komapres gitu. Jadi mau juara nggak juara, semuanya bakalan masuk di Komapres. Nah, kalau ditanya ada nggak forum-forum diskusi lainnya seperti ini untuk menambah wawasan. Jadi di Komapres itu punya satu komunitas, namanya AKAPres, Akademi Mahasiswa Berprestasi. Jadi di situ nggak harus punya prestasi dulu dan lain-lain. Nah di AKAPres anak angkatan 19 dan 20 ya kalau nggak salah. Itu semua bisa masuk di sana, mendaftarkan diri di sana untuk mendapatkan hal-hal yang udah kita dapatkan juga di Komapres gitu, karena secara nggak langsung kita juga bakalan berdiskusi sama teman-teman AKAPres nantinya. Jadi misalnya nanti teman-teman ada yang mau mempersiapkan diri di Pilmapres selanjutnya, bisa banget tuh masuk melalui AKAPres dulu, karena di sana setidaknya kalian bakalan mendapatkan kayak training dan lain-lain dulu, mendapatkan banyak informasi sebelum mendaftarkan diri di Pilmapres. Kalau dibilang harus berprestasi dulu, sebenarnya enggak juga sih. Kalian bisa masuk dulu baru nanti cari informasi di dalam. Kayak gitu sih. Thank you. Ya. Itu mungkin Mas Wahyudi jawaban dari pertanyaannya. Mungkin dari kawan-kawan lain, satu penanya terakhir mungkin untuk malam hari ini. Ada yang ingin bertanya kembali? Bentar Mas Ade, boleh nambahin lagi nggak? Boleh. Oke. Jadi nyambung tadi dari Mbak Febri ya. Mungkin ini ada spoiler alert habis ini. Nanti ketika roadshow Mapres di semua fakultas ini udah selesai, tadi program yang tadi Mbak Febri sampaikan itu bakal dibuka teman-teman AKAPres ini. Jadi teman-teman masih bisa stay di grupnya. Teman-teman kan udah gabung di grupnya tuh. Nah nanti grup itu yang jadi jembatan teman-teman sama Mapres. Jadi di situ semua Mapres itu ada kok teman-teman gitu. Dan nanti informasi terkait dari agenda Komapres juga bakal di-share di situ. Dan tentunya AKAPres ini yang tadi sudah Mbak Febri sampaikan dengan berbagai benefitnya juga bakal di-share di situ. Jadi stay tune teman-teman. Ya, itu tambahan dari Alia tadi. Dari rekan-rekan saya kembalikan ke forum. Ada yang ingin bertanya kembali mungkin? Satu penanya terakhir. Kalau misalkan mungkin nggak ada, kembali lagi ke pertanyaan tadi, wejangannya dari Alia mungkin. Sedikit wejangan sehingga bisa meng-attract, menarik rekan-rekan semua untuk ikut di Pilmapres atau di AKAPres. Bentar. Tadi itu udah kepikiran terus lupa, bentar. Aduh, Mbak Febri dulu deh. Oke, Febri dulu katanya. Aja. Baik teman-teman yang dari vokasi khususnya, silahkan mendaftar di Pilmapres selanjutnya. Jangan ragu dan jangan batasi diri kalian, karena menurutku di vokasi jauh lebih gampang gitu. Kalau kata Alia tadi cuma daftar di fakultas, habis itu yang juara 1 bisa langsung mewakili UNIF. Kalau kami di sarjana kan harus beberapa tahap tuh baru bisa naik di UNIF.
dan itu pun belum tentu persaingannya lebih ketat lah. Kayaknya kalau di vokasi setidaknya lingkupnya agak lebih kecil gitu, jadi teman-teman lebih mudah, dan saya rasa itu benefit yang harus dimanfaatkan sama teman-teman yang ada di vokasi, kesempatan yang luar biasa yang diberikan UNIF kepada kita semua. Kemudian kita juga udah punya fasilitas yang sangat memungkinkan untuk hal tersebut, sehingga aku berharap banget vokasi tidak hanya bisa menang di UNIF, tapi juga nanti di ajang nasional gitu, karena kan bisa sampai tembus di nasional. Dan saya berharap juga teman-teman di sini nantinya informasi ini tidak hanya berhenti di teman-teman sendiri gitu yang sempat tergabung dalam Zoom malam ini, tapi bisa disebarluaskan juga ke teman-teman vokasi yang lainnya yang mungkin malam ini tidak berkesempatan hadir, supaya kita kembangkan iklim berkompetisi di kampus, kita kembangkan iklim akademitas itu, dan juga mari sama-sama kita kembangkan diri masing-masing, bersaing secara sehat, dan sekali lagi kalau orang lain bisa, kenapa kamu enggak? Thank you. Makasih, Febri. Mungkin dari Alia tadi. Iya. Oke. Sedikit ya, mungkin ini sih kalau Alia, jangan pernah batasi diri teman-teman, terutama teman-teman yang masih belum mencoba, yang masih semua pikirannya dihantui dengan kata mungkin, kayaknya. Coba aja dulu, kuncinya adalah coba aja dulu. Challenge diri teman-teman sendiri, jangan dengerin orang-orang di sekitar kalian. Karena sebenarnya omongan orang-orang itu subjektif mereka sendiri gitu. Menurut sudut pandang mereka. Barangkali teman-teman ditakdirkan teman-teman bisa, kayak yang tadi, Allah memberi amanah ke teman-teman, Allah percaya teman-teman bisa, tapi teman-teman nggak coba gara-gara omongan orang. Kan kayak sayang banget, rugi banget. Nah, mungkin itu sih. Break your limit. Oke, break your limit dari Alia. Break your limit dari Febriana, tetap mencoba. Pasnya juga tadi dari ketiga orang ini telah menyampaikan materinya. Mungkin karena ini juga udah malam dan tidak ada lagi penanya pada malam hari ini, saya tarik kesimpulan mungkin ya dari tiga orang pembicara hebat, mahasiswa hebat pada malam hari ini. Dari Mas Pasya tadi, gimana caranya kita tetap, intinya adalah gimana caranya kita tetap melihat ruang lingkup kita. Dari Febri juga sama, dari Alia juga sama. Kita selalu tetap peka juga terhadap lingkungan, gimana juga kita dituntut untuk selalu, karena berprestasi itu bukan tentang hal bagaimana kita bagaimana kita untuk cari muka doang gitu, tapi gimana caranya juga kita untuk memberikan muka dan memberikan suatu pembaharuan dan perbaikan juga. Harapannya mahasiswa agent of change juga bukan hanya sebagai agent of change gitu, tapi kita juga memberikan benar-benar menjadi agent of change itu. Bukan hanya kata-kata agent of change aja gitu, tapi benar-benar kita melakukan sebagai agen perubahan itu. Mungkin itu untuk acara roadshow dan talk show pada malam hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada tiga pembicara hebat malam hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada BEM dari Vokasi dan yang mewakilinya dari Mas Wahyudi. Terima kasih. Dan Mbak Melania juga, Mbak Mela, yang telah hadir juga pada malam hari ini. Saya lagi, jangan ragu untuk gabung di Filmapres, jangan pernah ragu juga untuk gabung bersama kami nanti di Akapres. Nggak lama ini Akapres juga akan dibuka. Mari kita berkontribusi untuk kampus kita, untuk kita juga yang lebih baik ke depannya. Mungkin sebelum ditutup, tadi operator bilang sesi foto dulu, Mas, katanya. Ya mungkin silakan untuk rekan-rekan semua untuk open kamera dan kita sesi foto bersama. Mungkin yang lainnya silakan untuk sesi foto untuk open kamera dan kita foto dulu. Mungkin dari operator boleh memimpin ya, Mas Rehan. Mana ya Mas Rehan ini? Mas Rehan masih siap-siap mungkin ya. Ya Mas Rehan boleh dipimpin ya Mas Rehan ya. Oke, mungkin teman-teman bisa on-cam dulu ya.
Dihitung dong Mas Rehan, ya Allah. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, makasih Mas Rehan. Sekali lagi makasih banyak untuk rekan-rekan vokasi. Tetap semangat buat rekan-rekan semua. Apalagi mungkin di sini rata-rata vokasi angkatan 2019. Jalan kalian masih panjang, jalan kami senior sudah cukup sampai di sini. Mungkin kami juga sudah harus waktunya lulus dan waktunya mencari pengalaman baru. Tetap semangat untuk rekan-rekan semua, tetap capai prestasi, tetap berkontribusi untuk UMY yang lebih baik dan untuk vokasi yang lebih baik juga dan memberikan yang benar-benar menjadi seorang agent of change. Terima kasih dan cukup sekian untuk malam hari ini. Selamat berjumpa di Komapres atau di Akapres dan di Filmapres tahun 2022. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya ambil alih untuk acara selanjutnya. Acara selanjutnya adalah penutupan. Saya selaku MC pada malam hari ini mohon maaf apabila dalam memandu acara banyak kekurangan ataupun dalam bertutur kata kurang berkenan dihadirin semua. Akhir kata, saya Intan Andika Sari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Selamat mimpi indah. Mimpi buruk, Al. Kenapa Intan? Makasih Intan, keren. Makasih ya semuanya. Saya tutup ya. Makasih Mas Rehan. Iya. Makasih semua. Makasih Mas Tasya. Makasih Alia. Makasih Mbak Febrian. Sampai ketemu nanti teman-teman.